Pandang ile tan bilang na. Je. Tan hai dekat dia. Dah. Ile dengan kerja berikut. Dia buat tanya apa? Apa dia? Buat dengan bak wifi seluler. Oh ya. Ya, bak mix seluler. Ya. Oh, ini data kan ya dekat. Bunuh data. Audio ya. 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 Assalamualaikum. Semangat tak merempet tak pergi habal lagi kan? Ya. Jadi Medan Amerika di Aceh Ya, betul. Yang kalian jamun jinau yang mungkin payah takun urung kafe yang perut. Karena ilmu sebenarnya kan kafe ilmu kan? Ya. Nang kafe urung punya ilmu kan kafe. kan urung kan. Ya. Jadi kagot nyoka nyambung kan cita tes suara agaknya begitu jajari. Ya. Moderator lihat kan bukaan lihat kan. God, mulai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mahyar, Tengku Jafar, selamat merempek. Bahasa Aceh, bahasa Indonesia ya? Ya? Bahasa Aceh ada juga kan? Ya, bahasa Aceh. Jadi selamat merempek dalam dunia digital atau dunia maya. Jadi tak merempek seolah-olah kamu bertemu langsung kadesu dan deh ureng. Jadi lebih semangat. Biasa aja kita udah pegawai dalam bentuk WA, tak tulis kadang-kadang hanya betul, kadang-kadang salah, kadang-kadang kita berpersepsi sang bengeh yang sang hana bengeh ya. Jadi tulis lagi nyanyi tapi menyeka merempuk lagi kalau lebih semangat untuk kita diskusi. Jadi yang poin pertama, yang kedua adalah kita ingin diskusi sesuatu hal yang sangat berharga. Tentu diskusi adalah ilmu kan, diskusi tentang urung ya kan. Jadi ilmu yang telah ditemukan oleh orang lain, yang telah ditulis oleh orang lain, mulai setelah Nabi, tentunya oleh yang perawi-perawi hadis atau mazhab-mazhab dan lain sebagainya. Karena dalam proses komunikasi dari Nabi ke sampai sekarang, ini adalah proses komunikasi pasti nabias. Walaupun bias atau tidak bias, kita diskusi supaya pemanteng ajaran yang rahmatan lil alamin betul-betul bermanfaat dalam realita kehidupan. Hanya mendengar dan menghafal tapi tidak bisa mengaplikasikan dalam kehidupan nyata, sehingga kita menganggap itu adalah bohong atau enggak benar kan. Jadi tapi dalam diskusi yang ketiga aja, yang penting diskusi kitanya adalah keterbukaan untuk menyampaikan pendapat terhadap sesuatu masalah atau masalah yang kita bicarakan sebelumnya adalah terkait dengan apa yang telah disampaikan oleh Pak Mahyar. Dengan disampaikan dengan tanggapan antara satu dengan yang lain yang berbeda, maka timbul diskusi atau dialog. Tapi sama kita kata terima pun yang pernah oleh Pak Mahyar atau terima pun yang kali pernah oleh Tengku Jafar, berarti hanya diskusi. Makanya karena perbedaan maka terjadi dialog. Jadi dialog kan secara baik, sopan, menghargai, karena cara berpikir manusia yang sangat luar biasa, macam-macam. Mulai dari awal misalnya lahir
Islam dari Nabi Adam sampai Gino timbul macam-macam. Bahkan mengklaim bahwa ada 73 pendapat, ya hanya satu pendapat yang masuk surga, ya. Tapi yang dari hadis kan. Nah, tapi yang kenan sebagai dasar mungkin untuk sementara uronyo mungkin sampai 12 malam atau ketersediaan waktu nungku mahayar sampai padu, ya, menyelung ikut mendeng bersedia kesepakatan bersama. Jadi lu sebagai moderator akan lu sampaikan bahwa nyukasip dan lain sebagainya, sehingga nak kesimpulan yang kelihnya masalah pertamanya adalah masalah silaturahmi le. Yang penting itu dari silaturahmi, banjara silaturahminya berjalan seiring dengan dialog yang kali kita laksanakan. Kita mulai dari awal dan Gino bertemu muka. Mungkin yang nilai dari Lun. Jadinya soal rekamannya kajalan. Rekaman dan rekaman. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Jazari yang bersedia fasilitasi Zoom ini. Jadi kita perkirakan sekitar 1,5 jam begitu atau 2 jam maksimal. Kalau memang sudah sampai pada nanti kita tutup pada 1,5 jam juga boleh. Tapi kita lihat perkembangannya bagaimana. Tapi paling saya kira 2 jam itu sudah bagus. Latar belakang diskusi ini yang sudah yang Kalun lama saja, yang Kalun share dengan Tengku Jafar. Yang pertama juga terima kasih banyak Tengku Jafar sudah bersedia drone untuk ikut dalam Zoom-nya. Nyoka tinggal lun kagot dan akan tapegot sabah sampel cara berdialog walaupun di antara kita sama-sama ada depu menteng yang hana setuju atau hana sependapat. Ya. Tapi nya nahan je ke sabah hal yang memutuskan hubungan persahabatan di antara kita. Ya, walaupun berbeda pendapat tapi tetap bersaudara, tetap akrab, tetap kita saling mengisi. Nah, jadi karena perbedaan pendapat inilah seperti Bapak Zazari pegah bunau, maka diskusinya tak pegat. Nah, dalam perbedaan pendapatnya di Tengku Jafar untuk nepegah lagi yang drone mupom yang menurut ini analisa drone dan di pihak lain nanti akan dituangkan pemikiran puai yang lumu pemilun solusi jibakiban. Ya, jadi judul yang akan angkat pada kalinya adalah soal mencari solusi terhadap pendekatan kekerasan yang takalon yang dilakukan oleh kaum ulama, termasuk di dalam tokoh ulama dalam beragama. Jadi fokus diskusi kita minta solusi yang harus terbuat. Karena soal latar belakang sama-sama kata tepu, jadi lun terangkan juga bacut sebagai pendengar yang ingin ditepu bahwa saji dalam masyarakat Muslim Aceh. Nah, bukan hanya Muslim Aceh tetapi di tempat-tempat lain tetapi dalam kalinya tak fokuskan kondisi orang Muslim Aceh. Kajian keadat, kajian kebiasaan dalam beragamanya dituangkan dengan emosi, terutama dalam menanggapi sebuah tanggapan, sebuah pendapat, termasuk di dalam sebuah puisi, sebuah karya seni, sebuah karya novel. Jadi ditanggapi dengan luapan emosi, dengan daya nalar pikiran. Dalam berbeda pendapatnya, sama-sama tak tepu watanya masyarakat Aceh, unsur-unsur
sikap ganas dalam beragama sehingga yang kadang-kadang termakan korban. Salah satu contoh yang terjadi kepada keluarga Tengku Ayub Syakubat di Biren di kampung Jambu dalam padung-padung Tun yang kau lukut. Menantit terhadap ancaman-ancaman yang dialami oleh Tengku Harun di Simpang Ulim. Jadi ancaman atau surat-surat ancaman juga datang dari kaum ulama. Dalam hal ini terlibat PU Aceh. Nah, soal ancaman-ancaman yang demikian, kalau kita di kampung di kampung Lun lebih ketara alam. Ya, nyan menyeja kampung Lun di matang yang di hati kedihnya yang cukup angker ya. Ya, jadi boleh terpegah secara dalam bermasyarakat secara kemukiman nilai tabuh kampung muntang dan tabuh kampung dalam tabuh kampungnya kan hana dari tadi persaudaraan hana jojo orang. Jika ke tabuh kampungnya nanti ni tu jauh hinan tapi gerau hinan. Tetapi udip dalam beragama han aman. Nah, termasuk di dalamnya untuk belaan tabuh kampung sabah keluarga muntang. Dalam sebuah keluarganya tanyo hana merasa aman. Ya. Jadi kondisinya adalah kanyata di kegedanyo mandung ilung kalau rasakan di Tengku Jafar kal alami kerawana dan mungkin kalian kerawana mungkin Cik Bapak Zazari pernah kalian kerawa. Jadi kondisinya hana rahasia le bagi kegedanyo mandung. Nah, sikap hala darahnya adalah sabah pokok masalah yang kalung kaji kata taka. Lomita lunturusri patruknya. Sehingga itama kaji kemakar, kaji keadat dalam masyarakat. Lagi-lagi seolah-olah kita nyonya hana daya upaya untuk tapu. Sehingga tanyo menyerah mentang. Serahkan roh kaki lagi nya lah dapat apa khabar. Ya, jadi sikap generasi Aceh jinawanya payah berubah untuk mencari jawaban. Jadi bek pasrahkan roh tu dengan kondisi lagi nya karena adatnya natro. Jadi memang adatnya na asal mula na sumber ji na pangkal ji maka bisa juga kita jawab solusi yang sehingga kondisi dia dalam beragama hana baiklah dapat terembaan itu coli menala kira-kira. Jadi generasi muda Aceh Uker dan Jinonya baiklah harus melanjutkan warisan-warisan yang kana dari ayah-ayah haji, nenek haji kalaganya kaku memang naga berlaku oleh nek indah tu tanyo kaku onhan. Jadi baiklah tak panjang le. Jadi generasi mudanya harus punya pikiran yang baru menjawab tentang kondisi dalam beragama sehingga agamanya bisa diwujudkan dalam alam konsep-konsep rahmatan lil alaminnya betul-betul terasa dan terpencar di dada orang Muslim Aceh. Nyo rukun objektif ji. Jadi dalam diskusinya akan tamita jawaban-jawaban yang bisa menciptakan masyarakat yang baru. Masyarakat Aceh yang muda-mudanya yang baru sehingga sikap-sikap ganasnya berani ditinggalkan. Walaupun kai pegahnya truk Nabi, walaupun ni pegahnya memang Nabi nak bubut laganya, harus punya keberanian untuk menganalisa kembali sehingga yang memang yang God boleh ditinggalkan. Yang memang yang God ya silakan diamalkan. Dengan lun nyan adalah latar belakang nilai tentang pakon lahiji diskusinya dan tacok sabo judul diskusinya dan minta solusi ji
Sehingga kita nyonyo yang mudah-mudahnya punya solusi lah dalam beragamanya, kan hanya ta putinyo na masalah mentang, tetapi tatu mikir solusi ji baki ban. Ya, dengan lon on home mentai dari lon akan lon serahkan kepada Tunggu Jafar sebagai pembukaan tu, dan sebelum tamang kepada solusi-solusi yang akan masing-masing kita sajikan nanti. Silakan Tunggu Jafar. Okey, baik. Lon jauh hotel siap apa? Je. Ya, nyo nama masalah cerita edit tu banyak. Edin tu. Cerita kon tu. Ini bagajin ni mau ji bahasa Indonesia kan. Jadi bertanya. Supaya nanti dengar di awal lain sih, supaya jadi contoh kan, jadi apa namanya pelajaran. Mungkin lagi ya, dalam bahasa Indonesia juga, nah. Belajar bahasa Indonesia. Luar lagi yang karena Ingatnya mau belah bahasa Aceh anak upu anak beratli kan, ini yang belah bahasa Aceh nanti. Tapi tanya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, okay, good, benar jelas. Karena terbatas dia payah terjemah lom lah, head lom. Yang ronde lain kan. Ya. Ya. Jadi mungkin Ji pegang untuk menyebutnya memang ingin bahasa Indonesia lebih baik, ingin berkhabar dalam bahasa Aceh. Ya, Haji Atik kan? Ya. Nyo Kampung 12 belah. Kampung 12, okey. Mungkin ya Zoom yang si jam setengah ya. Ya. Jam setengah. Okey. Kan jam yang 40 minit. Ya mulai lom. Oh benar, okey. Okey. Ya bayu hanya terbatas kan? Ya. Nyo peduk menit. Nyo hanya terbatas. Oh, Cuma namanya terbatas Jim yang kata ngut. Yang menyejut tak bergabar bahasa ji pelajari gop lewat lain lom kan? Bahasa jambu kan je bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Marilah kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah SWT yang mana malam yang mulianya kita sama-sama termasuk dong sendiri minta ilmu, tuntut ilmu. Jadi mohon maaf pada kedatangan karena dalam masalah komunikasi internet dan sebagainya, tuan-tuannya sangat awam. Jadi tidak kunci hana lah, cuma hanya telefon, paling SMS yang ban. Nah, hal lain hanya kadang-kadang masalah pindah pegot gambar ke WA-nya tu saya jumpa namanya. Hanya memang berdayutan. Jadi alhamdulillah dengan berkat daripada Adik Maya dan juga Pak Jazari, jadi sehingga Allah beri ilmu kepadanya dan akan datang sama kepastian lah. Karena di dalam kitab Allah hampir seluruhnya, jadi mandung kepegah pasti, jadi anak-anak pasti. Termasuk angkat ayat pertama yang disampaikannya adalah Allamahul Bayan. Jadi kepenuh yang nyata. Dalam surah Ar-Rahman, Ar-Rahmanu Allamahul Qur'ana,
khalaqal insana allamahul bayan. Jadi Ar-Rahman Allah alamal Quran, jadi keputusan Quran. Adanya khalaqal insan, kepuji manusia. Allamul bayan, jadi keputusan yang nyata. Jadi sesuai dengan yang dibuat di surah Maryam, fakta dan realita. Allah mengajarkan yang nyata. Dan di ayat lain juga hada bayanul linnas. Ini bukti konkret, bukti nyata. Jadi segala melong jawab baca masalah maksud daripada dialog ini, iaitu kekerasan ulama dan adat tradisi Islam yang sangat kacau balau orangnya. Terlebih dile lun ingin sampaikan baca bahawa Al-Quranul Karim, ucapan yang kita baca dalam Qurannya, nyan dua boh misi. Yang pertama menjelaskan tentang masalah realita alam semesta. Jadi wujud konkret idonyanya untuk bertanya idonyanya. Lagi macam contoh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja bagi Allah pengatur alam semesta. Jadi kondisi tak nyata orangnya benarlah Allah gaduh. Tapi intelijen tak kaji ayat demi ayat, nyo adalah merupakan goib. Jadi alam nyata yang kepuas Allah Rabbil Alamin nyo. Jadi kalau yang harus wujud di. Jadi kembali ke sunnah. Sesuai ke sunnah sebagaimana Rasulullah yang kamu percayai, walaupun itu beda pandangan, Muhammad gejak proses untuk kepemimpinan alam semesta pada masanya. Gejak proses kepemimpinan sehingga tegaklah Khalifatul Ardh. Pada masa belum timbul sains dan teknologi kolamnya. Mantangnya kendaraan unta kerja. Jadi proseslah pemimpin khalifah di umum. Sehingga sudah 14 abad lebih, sudah hampir 15 abad, terjadilah perubahannya lagi dunia. Berarti berkotak-kotak. Artinya karena Amerika, Inggris, Perancis segala macam itu karena mendung, ya. Dan ilmu pengetahuan sudah berkembang. Di Eropah umpamanya, di Amerika, ya. Nah, sedangkan seolah-olah Islam ini sudah ketinggalan, padahal sebetulnya tidak menurut pandangan Lun. Ya, jadi inilah yang harus dijawab oleh Al-Quran, ya, bersama orangnya hari ini. Tapi tetap kita tidak pernah lupa dengan dasar apa yang telah dibawa oleh Rasul Muhammad. Rasulullah tidak boleh kita lupakan. Yang harus muncul hari ini adalah sesosok sebagaimana yang pendapat orang tanya orang ketungku bahawa akan ketua Imam Mahdi, ketua Nabi Isa yang bagus. Jadi dialog dengan lentuan di depan ulin juga dengan abu-abu. Ya kita betul itu kita nunggu Nabi Isa nama Mahdi. Tapi ilmunya mana? Jadi ilmu yang dibawa oleh Rasul mewujudkan khalifah di bumi. Jadi kembali ke dasar. Jadi Al-Quran bisa menjawab kondisi sains dan teknologi orangnya, bisa menjawab masalah kepemimpinan. Itu saja, lain tidak. Menurut pendapat Lun, dijawab masalah kepemimpinan yang tulus ikhlas dengan sidik amanah, terjawab semua. Jadi masalah teknologi yang dikuasai oleh bangsa-bangsa hari ini itu enggak ada masalah, enggak ada problem dengan Islam. Islam hari ini yang penting adalah memimpin, itu saja yang penting. Jadi hinan sagai untuk bisa tarobah kekerasan, kebodohan dan sebagainya, itu yang hari ini itu harus dengan kepemimpinan. Yang lain tidak mungkin menurut pandangan dulu lagi. Jadi Al-Quran bisa memproses hal tersebut yang terjadi hari ini, bisa memproses. Ya. Sedangkan dulu Rasulullah bisa memproses, belum ada ilmu pengetahuan, belum ada. Hari ini sudah ilmu pengetahuan. Jadi bila ilmu pengetahuan itu sudah paham terhadap akidah, terhadap kesadaran lah. Kalau memang mereka tidak mau dengan Islam, enggak ada masalah dulu. Tetapi kesadaran, artinya sidik, amanah. Karena sidik amanah itu bukan hanya dimiliki oleh Islam, ya. Siapa aja bisa. Sidik, amanah, tabligh, fatanah. Jadi ilmu pengetahuan itulah yang akan membuat rahmatan lil alamin. Ya, gitu. Jadi ilmu pengetahuan itu yang akan membuat rahmatan. Sekarang coba kita lihat saja contoh di Arab.
Tidak ada teknologi di Arab. Cuman yang ada hasil. Teknologi dari orang, dari Amerika. Bisa mengambil minyak yang cukup begitu hebat hasilnya. Tapi mereka itu hanya memiliki untuk diri sendiri, bukan rahmatan lil alamin. Nah, itu bukti konkret bahwa Muhammad Rasul diutus di Mekah ada wujudnya. Artinya rahmat, yaitu hasil yang berlimpah ruah. Tapi orang Eropa, orang Afrika, orang yang di sekelilingnya seperti Somalia dan sebagainya, mereka itu hidup menderita, sehingga mereka itu membuat perompak segala macam kepada orang-orang yang melalui jalur kapal itu, dia buat perompak. Nah, kenapa? Karena tidak ada keadilan. Itu raja di Arab itu hanya dia berfoya-foya saja. Nah, jadi tidak ada rahmatan lil alamin. Nah, itu bagaimana kita mengembalikan otak atau pemikiran mereka itu? Tidak ada lain hanya dengan sunnah. Jadi kembali kepada dasar perjuangan Rasulullah. Jadi kita bikin titik dengan kuat, kita proses titik itu kembali. Ya, titik pertama kalau Rasulullah dulu di Mekah. Kemudian dia hijrah ke Yathrib. Dari Yathrib kembali ke Mekah, Futuh Mekah. Kan hanya kedua periode. Periode pertama Rasul berjalan di Mekah. Itu dalam proses falsafat, akal pikir. Belum Iqra, belum. Bertahun-tahun. Sehingga umur 40 baru Rasul diberikan Iqra. Sesudah diberikan Iqra, Rasulullah baru memproses filsafat yang ada sama Abu Jahal, Fir'aun segala macam itu diproses oleh Rasulullah, maka terwujudlah akhlakul karimah, sehingga untuk mengambil negeri untuk gecok negara Mekahnya, berarti dalam rangka 13 tahun. 13 tahun baru dapat negeri Mekah, berdepan Mekah. Tapi enggak bisa dia hijrah ke Yathrib. Hijrah ke Yathrib 10 tahun atau 28 surat turun baru Futuh Mekah. Sesudah Futuh Mekah baru Rasul menyampaikan risalah kepada yaitu Raja Najasyi, Persia dan juga Romawi. Ya, kemudian baru go internasional. Nah, jadi menurut pendapat saya, kemudian ini sudah zaman teknologi ini demikian juga. Jadi saya berada di tempat di daerah ini, saya tidak mau lagi belok-belok sana kemari, tetap berada di Aceh. Di Aceh titik. Tinggal titik kedua, mana ini titik kedua yang akan kita proses dunia ini? Apa Brunei Darussalam, Malaysia, ataupun bahkan hari ini, menurut pendapat saya, menurut pendapat Lon, tiba-tiba Allah memberi satu jaringan yang sangat dahsyat, yaitu dengan Washington DC ataupun dengan Amerika, yaitu Mahyar. Nah, ini. Jadi makanya saya ini bukan orang NAT. Ya, ini kita terus saja. Bukan. Tengku Jafar bersama rombongan ini bukan orang NAT, orang MAD. Jadi artinya Madinah Aceh Darussalam. Sudah lahir 3 tahun yang lalu. Ya, jadi untuk memproses jangan ada kekerasan lagi supaya kita paham bagaimana dengan bangsa sendiri, umpamanya jangankan dengan bangsa sendiri, orang mau Konfusius aja boleh tinggal di Aceh. Dengan bangsa sendiri dibakar. Coba ini kan sangat tolol pemahaman pemikirannya itu. Ya. Nah, makanya agak sulit kalau kita ingin merubah, kecuali kembali ke sunnah. Istilahnya kalau Islam ini sudah jadi beling, jadi nggak mungkin kita tempel-tempel ini, gelas sudah retak, jadi langsung kita tempel, nggak mungkin. Jadi masukkan ke pabriknya, digiling lagi, mau buat gelas baru gitu. Nah, jadi ini menurut pandangan saya begitu. Jadi nggak bisa kita merubah akhlak para ulama di Aceh dengan hanya begitu saja, nggak bisa. Harus kembali ke sunnah. Nah, jadi kami di Madinah Aceh Darussalam ini tidak lama lagi terus dialog saja, nggak ada besar-besaran, enggak. Dialog mau ikut ke Madinah ya, mau enggak ada masalah. Karena Tengku Jafar tidak mempromosikan diri sebagai Rasul, sebagai Khalifah, sebagai imam. Oh tidak. Tidak, lebih hanya kembali kepada sunnah itu, yaitu jadilah kita umat yang baik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Jadi kita nggak minta cari pangkat, enggak. Cuman kita terserah kepada Allah. Maka kami siap berhadapan dengan FPI yang ada di sini, Jamaah Tabligh, bahkan dengan para ulama. Karena bukan hanya sedikit, saya sudah berdialog dengan ulama. Dengan Pak Muslim sebelum meninggal, sudah saya dialog dalam penerus. 100 orang. Dengan menyampaikan Quran. Bagaimana? Itu belum ada Madinah, belum. Bagaimana supaya Al-Quran ini bisa dinikmati oleh orang Aceh. Jangan hanya fiqh saja, jangan.
Tapi begitu saya tanya, coba Bapak Muslim, ini almarhum dia sudah berangkat. Coba Bapak Muslim jawab sedikit pertanyaan saya. Bagaimana pemahaman ataupun siapa yang bertanggung jawab tentang satu ayat dalam Al-Quran? Qul ya ayyuhan nas. Katakan wahai seluruh umat manusia, inni Rasulullah ilaikum jami'an. Aku utusan Allah untuk kamu sekalian. Itu siapa yang pegang? Siapa yang memikul ayat tersebut? Beliau menjawab, nah kan Tengku Jafar sudah mulai ingin mengakui sebagai rasul dan ingin mengikut Jakarta. Ya, itu saja. Apakah pantas seorang profesor mengadakan demikian? Saya bilang, oh enggak begitu Pak. Saya ingin menanyakan ke Bapak ini, hari ini siapa yang pegang amanah ini? Qul ya ayuhan nas, ini Rasul ilaikum jami'an. Siapa? Enggak dijawab, enggak terjawab. Jadi kalau begitu baiklah hari ini. Berarti itu umat yang akan pegang, umat yang bagus, istilahnya seorang prajurit sejati yang akan pegang amanah tersebut. Begitu. Jadi saya sudah banyak berdialog baik dengan abu-abu yang di Payapasi, yang di Simpaulim, termasuk Tengku Harun. Tengku Harun itu saya bela. Itulah Tengku Harun minta tolong ke saya. Tengku Jafar, kita ke Banda Aceh. Saya dipanggil sama MPU. Disiapkan kenderaan, berangkat bersama. Di sanalah yang saya katakan tadi bahwa saya bertemu dengan Pak Muslim. Saya menyampaikan membela Tengku Harun. Nah, begitu waktu itu. Tengku Harun, saya bilang, Tengku Harun ala Muhammadiyah dia bawa. Saya bilang jangan begitu, jangan begitu caranya. Saya katakan kepada Tengku Harun. Tapi karena beliau ini sudah nggak mau juga menerima bergabung dengan saya, akhirnya saya angkat tangan. Ya sudah, nggak ada masalah. Kalau nggak mau, dia tuduh saya oleh Tengku Harun itu apa? Tengku Jafar ini mau buat partai gitu. Bukan, ini saya bukan buat partai. Saya buat ini berjalan sebagaimana berjalan Rasul. Kita wujudkan khalifah fil ardh dalam kondisi sains dan teknologi. Rasul dulu belum ada. Oh, dituduh saya buat partai. Akhirnya begitu pas, udah lama saya pisah dengan Tengku Harun. Tengku Harun sakit, dibawa ke Medan, meninggal dia di Rumah Sakit Adam Malik. Ditelepon saya. Tengku Jafar, Tengku Harun sudah meninggal. Waduh, saya nggak bisa hadir. Saya doakan sajalah. Ya, begitu. Kenapa? Lama. Mereka tidak mau mendengar. Seluruh anggota Tengku Harun di Simaulid tidak mau mengaku, nggak mau belajar, ataupun nggak mau mengakui apa yang saya katakan, nggak mau. Mereka tetap bahasa sendiri. Gitu. Nah, ini perlu saya katakan sedikit, sebagaimana Maya bilang tadi, tentang Tengku Harun. Tapi saya baik dengan beliau, tidak ada masalah. Beliau dituduh sesat oleh pemerintah. Saya bela Tengku Harun di Simaulid. Saya bela. Sampai polisi, ini enggak boleh ngaji lagi, enggak boleh. Nanti Abu Payapasi akan turun, mau diberontak semua. Enggak apa-apa. Saya tanggung jawab hari ini. Ya, saya bilang sama penyamanya Tengku Harun semuanya. Nyoronyo, drone ni semua boleh balon. Tengku Harun lepas ilmu hanya kita biar. Jadi menyejut, drone ni petih long je nak kiban. Menyejut Abu Payapasi kena ya poh drone. Jadi nyo drone ni tun je. Oh ha, betul. Mana aja deh. Ya Allah. Tengku Harun kena bantu balon kerana baik hanya kita biar. Buat harus jadi. Akhirnya, ya akui hitam. Maka lumpur buatlah 2 jam. Polisi jaga luar. Selesai, lu ya Allah. Jadi Tengku Harun hanjat dia semua buat konyan tu yang agak kesat. Ya, karena apa kan? Karena kalau pegah, baik lawan arah. Ditanya hanjat tak pegah doa tu. Biasanya, la ilaha illallah. Tak ada Tuhan kecuali Allah. Igunya enggak anggap salah. La tiada Tuhan yang disembah. Hanjut ni baik lagi nya, hanjut lagi nya. Dia kekerasan bukan itu. Ikut biasa tiada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Jadi Tengku Harun tiada Tuhan kecuali Allah. Nyan mentang legenda. Munyanya niat perdebatan, nyo hati ni kalau. Ngomaknya hati. Cukup parah kap. Logika urut Aceh-nyo dalam beragama cukup parah. Tiada lain hanya adat yang dia perjuangkan. Ilu head-head kan bukan itu ngurian. Maka lun hukum awaknya adat. Jadi itu mau orang saat, tapi lo hantu mau awanyan. Yang pegang. Maka sekaligus lo jauh masalah di Aceh-nyo. Jadi hai tak bahas, hai tak tempe gelah mana ya tempe hai. Tak pasal gelahnya langsung lampau break, tak giling. Nah, kemudian tak pakai gelah baru. Kiban kembali ke sunnah. Walaupun saya faham adik mayat ini tidak mengakui kepada Rasulullah Muhammad, itu enggak ada masalah, itu biasa. Tapi saya ini bukan masalah apa-apa, masalah hari ini, bukan masalah yang dulu. Ya, yang dulu enggak, masalah dahulu itu hanya sebagai perumpamaan saja
arti Nabi Muhammad sebagai uswah kepada kita. Tapi hari ini, bagaimana hari ini? Karena uronyo harus menurut sesuai dengan uronyo. Ya, maka ilmu cocok lagi dia bayar pegah bahwa beroje Rasul hari ini. Cuman yang kita pegang adalah Al-Quran tetap pada masa dahulu. Nah, jadi caranya hari ini adalah mewujudkan titik ya dengan ulama, kita terus berdialog, mengajak mereka untuk membuat Islam kafah, mendidik kader-kader pemimpin yang tangguh seperti umpamanya di IAIN. Itu jangan diarahkan ke ilmuwan. Keilmuannya sudah, tapi untuk kepemimpinan. Tiada lain caranya untuk mengembalikan Aceh ataupun dunia ini dengan kepemimpinan. Artinya mendidik kepemimpinan. Jadi kita enggak perlu STPDN itu. Udah mereka kita. Jadi kita didik dengan Al-Quran menjadi pemimpin. Jadi teritorial sudah kita bagi. Jadi saya mohon maaf saja, teritorial 23 kabupaten di Aceh sudah kita bagi. Mutaminyang sudah ada, Aceh Timur sudah ada, Aceh Utara sudah ada. Terus kemudian juga seluruh Aceh sudah hampir lah. Hanya ke sana yang belum ada, ke daerah Aceh Tenggara dan belum ada. Kenapa? Karena belum ada kekuatan untuk berjalan ke sana. Nah, terus kemudian begitu itu sudah beres, kepemimpinan sudah tangguh-tangguh semua walaupun 2-3 orang. Nah, terus baru kemudian kita mencari channel. Channelnya saya sudah sampaikan kepada teman-teman ataupun sahabat-sahabat, yaitu kita ingin ajak Brunei. Brunei Darussalam. Jadi bukan ngemis kita ke Brunei Darussalam, bukan. Mengajak ke Brunei Darussalam, bukan. Kita ingin tanya, mau bertobat, Sultan, kita ikut ke Aceh. Aceh sudah ada khalifah, ada pemimpin. Kalau mau ikut, ya udah. Nah, terus kita memberikan surat kepada beliau, hanya surat Rasul, bukan surat kita, bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Mani tamal huda. Begitu aja. Jadi dengan nama Allah bersembahyang, selamat atas engkau kalau engkau itu petunjuk. Dia akui, enggak ada masalah. Alhamdulillah enggak dia akui, enggak ada masalah. Nah, itu prinsip saya mengambil kesimpulan di dalam masalah ke depan. Masa akan datang yang cukup mantap berputar. Ini alam nyata. Jadi Al-Quran bisa menjawab. Nah, begitu. Kenapa? Karena kita tidak lagi harus memikirkan teknologi. Harus kita kuasai, tapi kita akidah ataupun ketauhidan kita. Karena teknologi memang sudah punya Allah semua. Amerika punya Allah, Jepang milik Allah sebenarnya. Cuman bagaimana cara berlaku keadilan itu? Nah, jadi kembali lagi kita ke sunnah, yaitu di Aceh sudah ada Madinah Aceh Darussalam. Beda sedikit saja. Nah, saya jelaskan. Madinah Aceh Darussalam, saya sudah 30 tahun berjalan. Umur 40, sekarang sudah 70. Saya berjalan, tidak ada lain pemahaman saya adalah di dalam Al-Quran ini. Nah, ini dijelaskan oleh Tuhan, oleh Allah yang Maha Pencipta itu. Ini hanya 3 unsur. Yang pertama, Allah memberikan bumi kepada kita, menjelaskan tentang tanah yang mana yang pasti untuk kita. Yang pertama. Yang kedua, masalah aturan atau hukum. Yang ketiga, masalah siapa nanti akan muncul hakim yang adil. Tiga unsur. Maka sudah jelas dalam Al-Quran. Ayat pertama, la uqsimu bihadzal balad. Ya. 1, bukti konkret ada bumi kita. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidi wa mawalad. 3 ayat saja dulu. Itu 20 ayat, ya. Terus kemudian syara'a lakum minad-din ma wassa bihi Nuhan wallazi auhayna ilaika wa ma wassa nabi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimuddin. Jadi Allah mensyariatkan kepada kita ini sama dengan seperti kepada Nuh. Harus punya kapal. Kapal itu bahtera yang sedang berlayar. Tapi bahtera Nuh itu wallazi auhayna ilaika yang diwahyukan kepada Muhammad. Berarti Muhammad punya Madinah, punya wadah, punya negeri. Itulah kapalnya. Yang diwasiatkan kepada Nabi Ibrahim. Bagaimana Nabi Ibrahim yang sangat dahsyat, sangat hebat. Salah satu saja, berarti berkorban besar-besaran Nabi Ibrahim, yaitu sampai anaknya pun dikorbankan demi berhasilnya perjuangan untuk Mekah itu bisa dikuasai, bisa dibangun. Kemudian Nabi Musa, bagaimana Nabi Musa itu bisa membuat ekonomi umat yang bagus sesuai dengan dalam ayat wa idistasqa musalik qaumihi.
Fakulna itrib yang sakal hajar, bisa membelah batu sehingga terpancarlah air begitu. Sehingga kaum Nabi Musa bisa minum air dan makan makanan yang baik-baik. Nah, itu syarat bahasa Quran, bahasa wahyu. Nah, kemudian juga Musa mampu menyelamatkan umatnya. Begitu Firaun sudah berbondong-bondong di pinggir laut, tetapi Musa bisa membelah laut. Jadi semua ada dalam kenyataan masa dulu. Hari ini juga begitu. Jadi Madinah Haji Darussalam begitu pemahamannya. Ikut Khaidir, ikut Abid dalam berjuang. Tidak pernah minta ongkos kepada orang. Saya hanya mengatur di mana ada orang yang sudah ikut, walaupun orang kecil. Kebanyakan orang kecil, saya tidak ada. Mari ongkos tidak ada. Aturlah yang bagus di sini. Saya ada hak sama Allah. Jadi kita serius dalam Al-Quran ini. Seperti Dzulkarnain. Tidak pernah minta ongkos dan sebagainya. Nah, jadi Al-Quran ini bisa menjawab kondisi hari ini. Alam nyata, di alam nyata. Kemudian akan menjawab alam gaib. Ya, begitu. Jadi nggak bisa kita bicarakan alam gaib sebelum kita terangkan alam nyata. Karena alam nyata ini alimul ghaibi wa syahadah. Allah mengerti, memahami yang gaib, yang syahadah. Jadi kita tidak bahas dulu yang gaib, bahasnya nyata. Contohnya, kita tidak bahas dulu seperti di Maya tanya, mana buktikan surga, buktikan neraka, anda usah dulu. Kita buktikan dulu hari ini bahwa bumi ini akan kita kuasai, gitu aja. Begitu kita kuasai, inilah surga. Nah, begitu. Jadi nggak bisa langsung mana buktinya, umpamanya sholat kita diterima, nggak bisa begitu. Jadi kita harus bisa membuktikan dulu kepemimpinan bumi ini bisa diambil oleh kita. Nah, dengan berkat daripada perjalanan dengan bertahap. Kita ambil titik dulu. Jadi enggak susah, ambil aja titik. Kita enggak bisa mengambil keluar dari teritorial, enggak bisa. Nah, inilah yang kita diberikan suatu gejuk oleh Allah tabah ujian kedanyo. Lon tabe long lakai Allah. Ya Allah, iban cara pekayaan uluan nanggro. Nah, sehingga merempak dengan program di Mayar ini yang sangat dahsyat langsung negara yang super power. Jadi sampai itu sangat senang wahai no. Mayar getem perjuangkan Madinah. Gonyan jika pemimpin masa akan datang. Gonyan lah utusan khusus untuk Eropah. Ya, mana pemahaman lon. Jadi enggak ada yang lain. Allah pilih. Jadi dalam pandangan lon secara nyata bahwa drone bangsa Aceh itu pilih di Allah. Tapi baik bahas dengan Islam yang ada di Aceh hari ini, yang segala macam ini yang mereka ini hanya ada tradisi yang mereka lakukan. Untuk menghadapi adat itu ya udahlah biar aja lah. Yang namanya perakan gerah. Tajuk leda di IP menambah mana ni yang ban. Untuk kagak je IP dah bukan kamera gerah kai klik lah baru tabidi. Ni hanja je hanya bantah. Karena urnya hana mufum. Hana mufum kondisi. Nah, mufum paham lon urungnya bahkan al ulama yang hino di Aceh gonya hana mufum kondisi hana. Yo mah hanya lupa tantang gitu. Hana mufum lon kali lon dialog dengan urungnya. Kondisi hana mufum lon. Baik apa kan akhirat mudahnya hana hukum betul. Ya, lo kalau nijak baik begitu. Belok kalau nijak Abu Takrung. Ya pegah Abu Takrung bawa anak perahu sedang berjalan. Pegah haju. Hanjut dua menan tanya hanjut. Tahu haju ke Abu doa. Nyan dawah tu. Doa bahwa kamu nak jalu tengah berjalan, tengah berlayar. Iya awak lo dah pegah. Terus ya. Siap kamu berdoa. Abu lo berdoa. Ini cijak Abu Tumin je pegah. Terus baru yo kalau meninggal. Terus Abu Tumin pukul yang urusan pemerintah. Mai pun urusan pemerintah itu yang balong kiban. Benar, pemerintah aja hana itu puji. Pemerintah aja urusan dunia. Akhirnya hana pom. Ya mah. Mudahnya apa hanya muna-muna mentau. Ya nyo lekemah. Kiban teman. Pegah mentang ulama yang pom dunia akhirat. Gekun bagaimana jalam tengok kau tengah nak tibuk. Ku tibuk gurunya, mengah lu beranyok kalau singgung. Punya hanya gemeraja. Nak bayangkan. Puna fikir masalah nanggro. Naudzubillah masyaallah. Ya, dia lu berjaro terus dulu. Puna fikir masalah nanggro, masalah umat urung tu je pa hana ilmu yang betul kita hana fikir dah. Maka haji pun yang mahir pegahnya cukup sulit untuk terobos, sulit. Maka salah satu jalan terobos ini adalah pakai wadah. Puga perahu bergerak. Ya, ingin buktikan ya kita lihat aja nanti bagaimana. Tidak ada masalah. Karena Tengku Jafarnya tengah berjalan, teritorial sudah hanya 23 kabupaten.
kecil sekali. Tapi walaupun 22 kabupaten itu titik-titik itu sudah hampir selesai. Kan? Hanya lelaki beraya mersinggung bacun. Maka masalah kekerasan ulama itu, kenapa anda kekerasan? Jangan sabu hayat itu. Fa bima rahmatin minallah lintalahum. Dengan rahmat Allah lah kamu berlaku lemah lembut. Panena berlaku lemah lembut uriah ana rahmat Allah. Menggedepu ana pana rahman. Putar rahmat Allah. Nampak mana? Menyagonya gedepu rahmat Allah. Dan saja agonya akan gepugat sabar kejujuran, sidik, amanah, tabligh, fatanah. Ya, cuma hanya kumpul-kumpul peng pemerintah. Senang-senang diri mana bisa. Tidak mungkin itu tidak bisa. Cuma anak lupa. Anaknya tidak ada. Sama sekali salah. Kita angkat bersih harta kau nyan. Nyonya nunduk singgung macam harta ulama. Nyanduk dikecok peng pemerintah ke sini. Kita angkat bersih. Hanya jalan. Cuma hanya kamu senang-senang orang mentang buka rumah hobi raya. Oleh yang kebelah mudah-mudah segala macam. Itu bukan Islam yang dimaksud oleh Rasulullah. Tidak. Jadi kembali kepada sunnah. Coba kalian Nabi Musa ke yang ilmu yang Nabi Khidir. Gupurno, gukoh ataupun muda. Tantang kekerasan tapi tidak. Gukoh buruk kulit perahu. Kemudian merupak rumah buruk, gupugat pergi segala macam. Sehingga kan laki engkau. Hana laki engkau coba. Nyonya betapa pemerintah tidak bisa. Yang lupa rahasia lagi. Ya, jadi jangan mungkin Kak Wate mungkin karena po 12-20 mungkin persingkat mungkin dengan tanggapan dari Pak Mayer karena kan mungkin po 12 itu karenanya untuk pertama kan ya pertama merempok tidak merempok lo mungkin ya mungkin teknologi juga kamu merempok yang alhamdulillah malam Singoh atau Uro Sabtu Minggu merempok malam lom karena di mungkin lagi kan Iban Pak Mayar jadi peleta nyanta prokonta sibukan nyo sebab kamar kampi yang di urang dengar mendung tenggu ada benar lah belum tamu aja benar nyo kan bahasa lun nyo bahasa fasna bima tumaruna wa arianil musyrikin. Jadi menyaji Pak Jazari nyo kira-kira menyekalan menyudutkan perjalanan Madinah nyo baiklah teman-teman baiklah tersebarkan menyaji karena apapun cerita tetap kembali ke sunnah fa'ulal kahfi. Karena ilun dalam halnya siap mubahalah. Artinya mubahalah menomanya ulama. Handitu Madinah yang kana gijuk da Allah yang tak sucinya bersih tapi jero akhlak baik kekerasan lagi maksud mayat berarti dia siap mensumpah yang punya lagi jadi yang kelong lagi lah bahasa lu lihat sementara urangnya sebagai apa namanya sebagai apa perdana tapi yang itu kemudian hendak tu halam punya kameramen itu mungkin ya kalau cerita halam bacanya gimana Pak Jari jadi ya kayaknya mentang menyamutujin tu batian rame-rame tentu mungkin untuk hasil pendapat je kan taringkas jadi mungkin cara getanyo kalen sih secara raya dile kan bagian baru untuk detail-detail lagi pegali tengku kan jadi memahami le permasalahan kemudian cara untuk melaksanakan kan seperti yang Gali Tengku kan Jafar mungkin menurut Long lagian untuk sementara karenanya karena Kapo 12 sekian kan mungkin sebelum mungkin mau respon oleh Pak Mayar ya respon banyak dari kalian. Terima kasih banyak sekali atas keterangan yang sudah diberikan terhadap solusi yang kita cari. Perkara fokus permasalahan adalah bagaimana agar kaum ulama ini bisa meninggalkan kekerasan dalam beragama. Jadi keterangan yang diterangkan oleh Tengku Jafar menurut analisa saya tidak nyambung untuk menjawab tantangan yang kita hadapi sehingga masyarakat dalam beragama ini bisa aman, tentram, bisa berpendapat bebas, bisa mengungkapkan pemahaman mereka tanpa ada ancaman kaum ulama.
Jadi inilah satu kondisi yang saya lihat dalam menjawab yang kita alami ini, sehingga karena tidak nyambung, sehingga solusi ini pun tidak bisa jalan. Nah, salah satu alasannya karena dalam dulu mengakui apa yang terjadi dalam alam ini adalah memang ini nyata. Yang saya permasalahkan adalah bukannya kita menafikan tentang alam ini. Saya tidak menafikan tentang alam bahwasanya ada matahari, ada bulan, ada bumi. Ini tidak kita permasalahkan. Yang jadi masalah adalah sesuatu yang dipercayakan yang memang tidak ada dalam alam sebagai alasan iman, sebagai alasan akidah, sehingga terjadilah ancaman-ancaman yang terdapat dalam masyarakat karena ada golongan masyarakat yang tidak sependapat. Nah, karena kepercayaan yang buta, kan kita tidak bisa memfaktualkan apa yang dibicarakan. Soalnya ini contoh soal misalnya penakutan siksa kubur, penakutan terhadap kalau kamu tidak sembahyang akan disiksa neraka. Nah, diskusi macam ini kalau kita angkat ke permukaan bisa jadi ancaman. Nah, untuk menjawab tantangan ini harus saya kira harus ada mekanisme yang bisa dilakukan oleh individu seseorang tanpa harus ikut sebuah organisasi. Jadi harus bisa dilakukan oleh setiap siapa saja tanpa harus baca sekian kitab, tanpa harus baca sekian hadis, tetapi bisa oleh setiap masyarakat mereka, sehingga sikap ganas ini bisa pelan-pelan menghilang. Karena yang saya tahu terjadinya sikap ganas itu juga pelan-pelan, bukan terjadinya dalam satu hari. Kita didoktrin dari orang tua, dari turun-temurun. Jadi didoktrin ini sudah berakar dari nenek-nenek kita. Jadilah sebuah konsep dogma dalam masyarakat yang sudah tidak disadari, sehingga terlahirlah jadinya sebagian jadi bagian daripada adat. Jadi menurut saya harus ada pemikiran baru, yaitu yang pertama kita menjawab dari mana asalnya sifat kekerasan. Kalau kita ingin kaitkan dengan sunnah Rasulullah yang Tunku Abu Ja'far tadi kaitkan, kita harus kembali kepada sunnah. Maka sunnah yang dimaksud itu harus jelas apanya. Wahyu. Ya kan? Kalau memang wahyu itu wahyu mananya? Kalau Al-Quran, apakah kalau dibilang wahyu, apakah kitab Sahih Al-Bukhari juga termasuk daripada wahyu? Karena ada nanti yang dimaksud sunnah-sunnah Rasul yang memang tidak ada dalam Al-Quran. Nanti soal Nabi pindah ke Madinah. Nah, memang kata-kata Madinah ada dalam Al-Quran. Tapi untuk memfaktualkan bahwa kejadian itu bahwa ada benar nyata, sedangkan kita sendiri tidak lahir pada waktu itu, ini susah. Tunku Ja'far lahir dalam masa Nabi Muhammad. Ya, untuk mengangkat tentang cerita Nabi Muhammad soal Madinah, berarti yang Ja'far dapat itu hanyalah dari cerita-cerita orang atau cerita-cerita yang terdapat dalam kitab. Kalau memang itu didapat dalam kitab, kita ingin tahu kitab mana. Kalau ada kaitannya dengan Sahih Al-Bukhari, maka Sahih Al-Bukhari juga kita harus angkat ke permukaan apakah ada benarnya fakta-fakta yang dinyatakan dalam kitab ini sebagai landasan kebenaran. Nah, makanya disinilah permasalahan yang saya lihat. Kalau ingin kita kaitkan bahwa umat harus kembali kepada sunnah Rasul,
Sedangkan dalam Al-Quran tidak ada sunnah Rasul. Yang ada sunnatullah. Jadi konsep-konsep sunnah Rasul lahirnya dari kitab hadis. Di antaranya Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Kalau kita berangkat dan terjun kepada tulisan kitab, maka kita terjerat dan terlilit dengan riwayat-riwayat berdongeng dan terlilit dengan pemikiran-pemikiran ancam-ancam. Nah, yang saya lihat terjadi sebuah deadlock, sebuah hambatan, dan hambatan ini bisa saya tunjukkan karena ini ada kitab yang saya maksud ada di tangan para ulama. Kitab yang saya maksud ada di pustaka Universitas Islam. Jadi hambatan-hambatan yang saya maksud itu nyata bisa dilihat oleh semua masyarakat Aceh, terutama baik daripada kalangan ulama itu sendiri atau berada dalam kitab yang mereka kaji, yaitu Sahih Al-Bukhari, di antaranya Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, dan perawi dan sunnah-sunnah dari perawi lainnya. Jadi menurut saya, untuk menjawab topik tadi, apa solusi sehingga kaum ulama ini bisa terbuka, bisa menerima kritik-kritikan yang tajam, baik itu kritikan tentang sunnah Rasul yang ada, sunnah Nabi Muhammad ada dalam Sahih Al-Bukhari, ataupun terjemahan-terjemahan ayat yang memang hanya memberi celaka. Nah, ini baru kalau kaum ulama bisa menerima dan menampung pemikiran-pemikiran yang kritis begini, ini baru ada, saya lihat, angin segar kepada saling mengerti, kepada saling tenggang rasa terhadap kebingungan-kebingungan yang dialami oleh masyarakat. Nah, kebingungan ini nyata. Saya bingung tentang kondisi mana yang dimaksud tentang siksa kubur misalkan. Nah, kaum ulama kalau memang yakin itu ada, ulama harus buktikan apa benar siksa kubur itu ada. Kalau memang ulama bisa yakin bahwa sembahyang itu adalah buktinya akan orang masuk surga, maka sebelum masuk surga, ulama harus mampu membuktikan apakah sembahyang yang mereka lakukan itu benar diterima Tuhan sebagai taubat. Nah, untuk membuktikan sembahyang saja ini sulit. Dan saya ingin tahu. Nah, kalau memang tidak bisa dibuktikan hingga hari ini bisa jadi yang dilakukan itu adalah ada unsur-unsur berdongeng di dalamnya. Sehingga terjadilah manipulasi doktrin dalam beragama. Jadi kembali kepada sunnah Rasul itu, kalau kita ingin kaitkan sunnah Rasul terkait dengan kitab sunnah yang ditulis oleh Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dan kitab fikih, nah disinilah kita, saya kira poin pertama yang menjadi solusi kepada generasi muda untuk terbuka, berani mengkaji sendiri apa sih yang dikandung oleh kitab ini, sehingga terbawa dalam masyarakat, sehingga masyarakat termakan dengan dengan perintah-perintah dan seruan-seruan yang mengancam diri kita sendiri, yang mematikan daya nalar kita, yang juga makan korban. Nah, sikap halal darah ini ada dalam kitab hadis dan juga ada dalam terjemahan yang mensinyalir bahwa membunuh seseorang yang dianggap murtad itu sah-sah saja. Nah, saya kira banyak gagasan yang bisa saya sampaikan sebagai solusi. Salah satunya adalah mengajak kaum muda-muda untuk berani mempertanyakan
substansi yang ada dalam kitab hadis Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Paling kurang. Kalau dalam lebih parah lagi. Nah, kemudian juga kita kaum muda harus berani mempertanyakan apa sih yang ditahu oleh kaum ulama. Kalau kalau kaum ulama ini mengklaim bahwa seseorang itu sesat, ada asal dasar sesat yang bagaimana? Nah, kalau bicara soal sesat, kalau Al-Quran diterjemahkan hanya Tuhan yang tahu siapa yang sesat, berarti kenapa kaum ulama ini dengan dengan semata-mata atau dengan tanpa syarat mengeluarkan fakta atau mengeluarkan sebuah fatwa terhadap seseorang, dia itu sesat. Kalau memang hanya Tuhan yang sesat, berarti ulama juga tahu sesat. Yang mengklaim ulama itu adalah yang mengklaim sesat itu pada hakikatnya adalah ulama sendiri atau sendiri. Nah, berarti terjemahan ayat dalam Al-Quran yang diklaim bahwasanya hanya Tuhan yang tahu siapa itu sesat, mungkin perlu kita perbaiki. Perlu diterjemahkan lagi ayat yang demikian. Ternyata karena ulama juga bisa mengeluarkan sebuah fatwa sesat terhadap seseorang sehingga makan korban. Nah, saya kira ini saya singkat sekedar tanggapan saya apa yang Tunku Jafar ulaskan tadi. Ada banyak hal yang tidak nyambung terhadap dalam mencari solusi bagaimana masyarakat dan kaum ulama ini bisa sadar, bisa terbuka hati untuk menilai kembali materi-materi ajaran yang mereka tuangkan sebagai bagian daripada syariat Islam, sehingga ini menjadi pola pendekatan agama yang menurut saya hanya menjerumuskan kaum dan malah mereka sendiri juga. Saya kira di sini sekedar tanggapan terhadap poin yang saya utarakan tadi. Akan kita sambung pada Zoom mendatang nanti. Silakan Tunku Jazari untuk sekedar karena ini waktu sudah lewat, mungkin nanti kita sambung lagi. Tapi yang intinya yang mungkin disampaikan oleh Pak Mahyar bahwa untuk anak-anak muda supaya bisa kritis ketika belajar atau belajar kritis terhadap hadis atau ajaran-ajaran yang telah ada sekarang ini, jangan hanya sebagai menghafal gitu, tapi tidak bisa bertanya. Dan ulama-ulama juga harus membuktikan asal muasal misalnya hadis itu bagaimana, apakah benar gitu. Mungkin kalau kita mengatakan benar apa memang sudah benar ya kan, tapi ketika proses daripada hadis sehingga menjerumuskan orang bahwa menjerumuskan Islam juga bahwa bukan lagi rahmatan lil alamin, itu yang perlu dipertanyakan gitu. Sedangkan yang disampaikan oleh Tuku Jafar tadi mungkin metode-metode yang Tuku Jafar pelajari yang selama ini mungkin nanti kita nyambung untuk ke depan supaya ada diskusi lagi gitu. Mungkin penutup kalau mau silakan Tunku Jafar menyampaikan sedikit saja, mungkin barang 1 atau 2 menit sebagai penutup karena masalah waktu sehingga kita nggak bisa sambung untuk pada kesempatan ini. Singkat saja, saya memahami ilmu Islam sesuai dengan sunnah apa yang saya pelajari dalam sejarah. Karena dalam Al-Quran disebutkan laqad kana fi qasasim ibrah li ulil albab, maka hadis sayuktara walakin tasdiqal ibn yadayh wa tafla kulli syai' wa huda wa rahmatan wa yu'minu. Jadi sungguh telah ada pada kisah mereka, yaitu para nabi dan rasul. Jadi saya mengambil pelajaran di situ. Jadi tetap
prosesnya adalah iman, hijrah, jihad. Itu proses untuk mendidik kader iman, hijrah. Iman di situ harus kita punya ilmu, kemudian kita hijrah, kita pindah. Kalau enggak akan nyambung, enggak akan ketemu solusinya. Itu menurut saya. Ya, iman, hijrah. Iman itu ilmu, paham kita kondisi hari ini, bagaimana kondisi masa Rasulullah, bagaimana hari ini. Kemudian hijrah. Sesudah hijrah baru kita jihad. Jihad inilah enggak ada kekerasan. Tetap lemah lembut sebenarnya ayat-ayat yang telah Rasulullah. Saya kira itu saja, ya. Tetap kembali kepada sunnah, iman, hijrah, jihad. Itulah sunnatullah yang tetap baku Al-Quran, sunnatul Rasul, iman, hijrah, jihad. Siap, sekian. Mungkin itu saja ya. Ya itu aja. Sudah cukup, mungkin kita sambung. Mungkin nanti saya ringkasan inti-intinya untuk nanti kita bahas di kajian berikutnya, karena memang dibatasi oleh waktu, sehingga kesimpulan yang konkret hanya mungkin saya sampaikan kalau dari Pak Mahyar bahwa kita ketika belajar termasuk anak muda itu harus kritis dan bisa minimal mempertanyakan, karena pemikiran ketika belajar jangan hanya menerima tapi harus bisa mengklarifikasi oleh para ulama dan siapa yang belajar atau anak-anak muda itu lebih ketika belajar dan mengamalkan sesuatu lebih menjiwai, jangan hanya asal terima gitu, asal menghafal gitu ya. Nah, seperti itu untuk mengembangkan suatu pengetahuan yang lebih bermanfaat, sehingga marwah atau martab apa yang disampaikan bahwa rahmatan lil alamin juga bisa tercapai gitu. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan, kita kaji pada kesempatan ini. Ini adalah dialog yang sangat bagus karena kita mencari ilmu, tidak hanya sebagai menghafal tapi saling berargumen, berpendapat mana yang benar, mana yang salah. Wallahu a'lam bisawab. Tapi ini sudah kita lakukan, pasti mudah-mudahan kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih Bapak Zazari atas partisipasinya, dan terutama kepada Tengku Jafar. Terima kasih atas partisipasinya Tengku Jafar. Semoga kita ketemu pada sesi mendatang, insyaallah. Ya, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang N, ya? Oke, ya. Gak ada.